Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Baik teman-teman, kita ngobrol santai. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Ini berhubungan dengan video lamamu yang kemungkinan ada yang viral. Setelah itu didaur ulang. Kira-kira bermasalah nggak? Dan apa efeknya? Maksudnya daur ulang begini. Seandainya teman-teman sudah lama nge-YouTube, sudah 6 bulan atau 1 tahun, sedangkan 6 bulan yang lalu atau 1 tahun yang lalu, ada videomu yang mungkin pernah mendapatkan view ratusan ribu, atau bahkan jutaan, kira-kira, ini kalau diulas balik, dibikin konten ulang lagi, tentunya dengan bahasa dan narasi yang berbeda, kira-kira bermasalah nggak? Apakah akan viral lagi? Itu nanti akan kita bahas. Baik, teman-teman, sebelum itu kita bahas. Yang mau gabung menjadi membernya Insan Tutor, ayo kita sama-sama belajar ya. Ingat ya, sama-sama belajar. Karena kita butuh praktisi, kita butuh yang mengalamin secara langsung. Dan itu nanti akan kita angkat untuk kita diskusikan secara bersama-sama di forum khusus member, untuk mencari jawaban dari setiap kontennya teman-teman, dari setiap channelnya teman-teman, apa yang harus kita lakukan ya. Karena saya hanya belajar berdasarkan pengalaman dan riset saya. Nah, nanti kita gabungkan. Artinya tidak ada guru, tidak ada murid, kita sama-sama berkembang di sini. Ya, sama-sama belajar. Channel besar pun kalau tidak mau belajar nyungsep. Channel kecil yang mau belajar kemungkinan adsense-nya lebih gede. Ya. Yang memberikan super thank tetap akan kita share di 3 channel secara bergantian. Yang memberikan super thank 100.000, nanti link videonya akan saya taruh di deskripsi channel saya. Ingat ya, perhatikan channel-channel besar, link atau deskripsinya kadang-kadang adalah videonya dia sendiri ditaruh di deskripsinya dia. Artinya video yang sudah tidak ada videonya ditaruh di deskripsi channel atau video terbaru. Tetapi Insan Tutor apa? Channel orang lain, videomu ditaruh di deskripsi. Keren kan? Keren. Untuk apa? Untuk perkembangan kita bersama. Channelmu juga mudah-mudahan ada perkembangan dan kita saling ada tag and give. Ya, oke. Kita bahas. Kok jadi materi bang? Bodo amat. Terserahlah cara mikirmu bagaimana. Kalian pengen monet, kan nyari cuan juga ya. Semuanya mau cari cuan, protes lagi. Lucu ya? Enggak sih. Enggak lucu. Dikit. Oke teman-teman. Jadi ada beberapa pertanyaan dan ini begini, justru yang bertanya, yang tadi mungkin kita bahas adalah videomu yang pernah viral 6 bulan atau 1 tahun yang lalu. Tetapi pertanyaan ini justru berasal dari salah satu konten kreator yang usia channelnya ini sudah lebih di atas 3 tahun. Subscribernya itu 300 ribuan dan menjadi membernya Insan Tutor juga. Ya, jadi ada diskusi di sana. Subscribernya 300.000 menjadi membernya Insan Tutor menggunakan channel kecilnya dia, bukan kecil ya subscribernya, yang menjadi member justru subscribernya sudah 30.000. Tetapi ada diskusi dan ini bisa dijadikan pembelajaran bagi teman-teman tentang daur ulang video lama. Begini, banyak sekali konten tutorial yang mengajarkan bahwasanya coba deh video lama yang pernah viral atau view-nya itu ratusan ribu atau bahkan jutaan, itu dikupas balik, didaur ulang balik, dijadikan konten lagi. Apakah ini akan bermasalah? Jawabannya adalah tidak bermasalah sama sekali. Ya, karena tentunya ada perbedaan narasi, walaupun topiknya sama, temanya sama, yang dibahas sama, video pernah viral dan itu dikupas lagi, itu hal yang wajar. Hal yang sah-sah saja ya, karena sistem juga tidak mungkin mendeteksi itu karena narasinya adalah narasi yang berbeda. Dan kemungkinan video barunya juga
hasil dari mungkin copy paste, bukan copy paste, maksudnya copy paste dalam segi ini ya, bukan copy langsung paste atau download langsung diupload, bukan ya, tetapi copy paste ide. Dan itu kemungkinan penontonnya adalah penonton yang baru, karena mungkin belum pernah melihat video yang 1 tahun yang lalu lagi viral. Tapi satu hal, apakah ini nanti videomu juga akan ikut viral? Dari riset yang saya alami, dari apa yang pernah saya lakukan, jawabannya adalah tidak. Kok bisa begitu, Bang? Berapa banyak dikiranya yang kehabisan ide itu hanya channel-channel kecil. Semua channel, apapun temanya, di saat pertama kali terjun menjadi seorang konten kreator, itu di bulan pertama, sebelum nge-YouTube itu memang idenya banyak sekali. Yang disimpan di otak ini banyak sekali. Wah, ini banyak video-video yang akan saya jadikan konten. Tetapi seiring berjalannya waktu, 1 bulan ngeblank. Habis itu ide kontenmu. Iya kan? Itu yang terjadi di channel kecil kan? Terus dikiranya, itu channel besar tidak mengalami hal semacam itu. Channel besar pun sama mengalami hal-hal semacam itu. Jadi otaknya error, stuck, gak bisa berpikir lagi, konten apa yang akan dijadikan konten berikutnya. Akhirnya coba-coba buka video-video lama yang pernah viral, penontonnya paling banyak, atau mungkin penontonnya di atas 100.000, yaitu dibahas lagi. Ya, dibahas lagi, diulang lagi. Dan kadang-kadang judulnya disamain juga. Ya, harapannya apa? Harapannya sebenarnya pengen video yang terbarunya ikut viral seperti video-video yang lama itu. Tapi hasilnya pret, iya kan? Dari sini sebenarnya sudah bisa kebaca bahwasanya konten kreator besar pun habis ide kalau sudah begini nih. Tetapi dia tidak mau ngakuin ya, ide ada aja. Yang namanya sudah terbiasa menjadi konten kreator, walaupun idenya habis, tetapi kalau konten kreator yang cerdas, sebenarnya kan dari satu kata itu bisa berkembang menjadi 8 menit. Satu kata bisa berkembang menjadi 15 menit. Artinya hanya mendengar satu kata dan satu pembahasan itu bisa menjadi ide konten. Kalau memang konten kreator atau pemain lama. Tetapi kalau pemain baru, YouTuber baru, dijelaskan 8 menit aja nggak bisa nerima otaknya. Kadang-kadang dijelaskan 10 menit, panjang lebar, masih juga ditanyakan. Tetapi kalau konten yang sudah terbiasa membuat video, satu kata bisa menjadi 8 menit. Tetapi teman-teman pelajari juga, ya, walaupun itu konten kreator besar, lihat di video terbarunya, kalau pembahasannya itu cenderung kembali, misalnya yang sudah dibahas 1 tahun yang lalu, tiba-tiba dikutik lagi, dibahas lagi, dengan judul yang hampir sama, dengan narasi yang hampir sama, tetapi tetap berbeda ya bahasanya. Bahasa 1 tahun yang lalu dengan yang sekarang, walaupun pokok dan intinya itu adalah sama, narasinya tetap berbeda, judulnya disama-samain, nah itu sebenarnya konten kreator itu sudah habis idenya itu. Sebenarnya mumet. Besok mau konten apa lagi ya? Besok mau konten apa lagi? Cuma nggak mau ngaku itu aja. Tapi kalau insan tutor kan ngaku. Ya ngapain ditutup-tutupin? Toh juga ibaratnya banyak yang menganggap insan tutor ini senior. Tetapi kan bermula dari junior juga. Bermula dari kecil juga. Bermula dari jungkir balik. Dari babak belur. Jadi teman-teman yang apa yang teman-teman rasakan, yang teman-teman pikirkan, termasuk alasan-alasan yang kamu pikirkan, atau alasan yang masih kamu rencanakan ke depannya, mau alasan apa lagi, komen di kolom komentarnya Insan Tutor. Loh, saya udah tahu duluan, bos. Sebelum kalian beralasan, alasanmu dan calon alasanmu yang akan kamu ciptakan, ini sudah ketebak dari sekarang. Ya, ingat ya, Insan Tutor ini udah 4 kali ganti kulit. Jadi nggak usah belajar jadi ular lah. Alasan yang akan terjadi, yang akan kamu buat-buat, semuanya udah kebaca. Dari komentarmu itu udah kebaca.
Ya, umurmu berapa dari komentarmu juga udah kebaca. Bocil apa umur di bawah 25 tahun sudah kebaca itu, atau lulusan SMA, semuanya udah kebaca, Bos. Apalagi saya sempat mengunjungi channelmu. Alah, arah cara berpikirmu itu nanti kamu arahkan kemana, alah ujung-ujungnya juga ke sana. Ya. Jadi apakah ini efektif? Kita kembali ke pokok pembahasan ya. Jadi mengangkat tema-tema video lama, judul-judul video lama, apakah efektif? Jawabannya sebenarnya tidak. Ya karena dipaksakan aja untuk dibahas karena kehabisan tema. Kenapa tidak efektif? Kalau tema channelmu yang sifatnya itu umum, contohnya pertanian, ya itu nggak masalah. Masih cukup relevan untuk dibahas. Atau video-videonya Insan Tutor, ini memang sudah dipersiapkan. Ya, jadi dari awal, misalnya ini saya bahas video-video lama saya ulang lagi, itu kan masih cukup relevan. Upload video, kolaborasi video, masih cukup relevan sampai saat ini kan? Masih. Kenapa? Karena subscriber sebelum nonton videonya Insan Tutor, kamu nonton videonya siapa? Nonton videonya tutorialnya ABC. Setelah itu nonton videonya Insan Tutor. Tanpa saya minta, teman-teman kan sudah mengupload videonya Insan Tutor. Sudah melakukan kolaborasi dengan video yang lain. Jadi nggak perlu saya minta. Misalnya, channelmu yang berhubungan dengan budidaya kambing. Kamu mungkin mencari referensi. Ya gimana sih budidaya kambing? Kamu nonton budidaya kambing dulu, setelah itu mungkin agak bosen ya, butuh hiburan, nonton dangdut. Tanpa diminta pun, video yang kamu tonton, kreator yang videonya kamu tonton, itu sudah kamu kolaborasikan, sudah kamu upload dengan video-video yang lain. Jadi kalau saya bahas video pertama saya, di konten yang terbaru masih cukup relevan. Tetapi, kalau video mungkin ya, ada videomu atau tema lain atau channelmu lah. Temamu mungkin 1 tahun yang lalu yang berhubungan dengan apa kek, yang mungkin videonya pernah jutaan kek, atau yang berhubungan dengan game kek, tiba-tiba gamemu meledak 2 tahun yang lalu, videonya jutaan. Yang saat itu nonton videomu, itu masih SMP, ya. 3 tahun sekarang, itu penontonmu sudah kuliah. Kira-kira kalau kamu kupas lagi, akan booming lagi nggak videomu? Kecil kemungkinannya, Bos. Kalau mungkin tentang pelajaran matematika, ya, yang nonton videomu saat itu, saat ujian, itu ujian kelas 6. Sekarang penontonmu yang membuat videomu 3 tahun yang lalu mendapatkan view jutaan, sekarang sudah kuliah, masih butuh nggak ini? Enggak, kecuali penonton-penonton baru. Jadi subscribermu yang lama kemungkinan nggak bakalan nonton lagi. Inilah masuknya ke perubahan minat tonton berdasarkan umur. Jadi jangan heran kalau subscribermu 1 juta, penontonmu cuma 100.000. Ya kan beda perubahan minat tonton. Yang nonton umurnya juga beda-beda. Itu nggak perlu dipermasalahkan. Nggak usah dicari-cari. Kenapa sih subscribermu 1 juta, kok penontonmu cuma 50.000? Yang bertanya ini antara setengah longor dan setengah tolol. Dia nggak memahami bahwasanya umur juga bertambah. Kayak kamu sendiri, 3 tahun yang lalu, kamu hobi apa? Nonton apa? Hah? Sekarang yang menjadi konten kreator nih, yang menjadi konten kreator sekarang, sudah lulus SMA, nggak ngelanjutin kuliah, karena nggak ada biaya. 1 tahun yang lalu, tontonanmu apa? Tontonanmu nge-game kan? Tontonanmu game kek, atau mungkin pelajaran kek. Sekarang kamu sudah lulus sekolah misalnya, lulus SMA. Tontonanmu apakah masih game? Enggak. Tontonanmu apa? Yang kamu cari itu loh, cara mencari uang di internet. Ya, cara menjadi YouTuber yang sukses. Habis itu cara cepat mencari duit, cara pengajuan pinjol, cara gagal cara mencari lowongan kerja. Kan sudah beda. Yang kemarin game, pelajaran, sekarang di Chrome tuh dipenuhi dengan itu. Dipenuhi dengan kata kunci yang nggak masuk akal. Apa itu? Cara mencari uang di internet dengan cepat. Cara mencari 100 juta dengan cepat. Cara sukses di YouTube.
Apalagi? Hah? Cara terbebas dari pinjol. Dan segala macam. Yang aneh-aneh kan? Yang kamu ketik. Apalagi itu? Hah? Yang galau-galau. Apalagi sudah lama nih nganggurnya ya. Nggak kuliah-kuliah, sudah 2 tahun baru lulus SMA. Setelah itu nggak dapat kerja juga. Ujung-ujungnya yang kamu ketik ini yang aneh-aneh, yang nggak masuk akal. Apa itu? Amalan cepet kaya. Yang model-model begitu kan. Akhirnya kenapa? Bisnis yang intinya yang cepet kaya lah. Error otak muda itu. Jadi apakah masih relevan? Ya enggak juga sebenarnya. Tapi kalau mau dipaksain, mau dicoba, ya nggak ada salahnya kan. Yang namanya anggap aja riset, riset kecil-kecilan. Tapi kalau berani riset besar seperti Insan Tutor ya nggak masalah. Nggak masalah. Harus siap. Kenapa? Kalau riset besar, channelmu babak belur, harus punya penghasilan yang lain selain YouTube. Kalau Insan Tutor, kalau ngikuti jalannya Insan Tutor, mencret kamu nggak punya penghasilan lain. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, sukses, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.